Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya Mas Ruday untuk lihat rute ke stasiun Jatake dari Pak Serpong nih. Nanti akan memakai rute ini ya, kurang lebih menempuh 8,22 kilo. Nah, nanti kita lihat ya durasinya atau berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk sampai stasiun Jatake. Kita dari area marketing galeri Pak Serpong ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja kalau ke arah klasternya masing-masing. Pasti tentunya akan lebih lama ya. Beda beberapa menit mungkin ya. Nah, kita dari gerbang Pak Serpong ini kita ambil ke kanan teman-teman. Kalau ke kiri kan ke arah Karawaci, ke kanan ini ke arah Legok ya, atau Pasar Legok. Nanti bisa tembus ke Bandara Budiarto ataupun ke Curug juga kalau ke kanan. Nah, kita udah masuk ke Jalan Raya Legok menuju ke arah stasiun Jatake ya. Tadi udah dikasih lihat rute Google Maps-nya yang akan saya tempuh. Jadi kalau teman-teman pakai Google Map ini belum terupdate ya, ada beberapa area yang belum tercover gitu sama Google Maps. Jadi diarahin ke arah stasiun Cicayur dulu, terus agak muter ke stasiun Jatake. Nah, sekarang saya mau ngasih lihat ke teman-teman rutenya yang paling dekat sejauh ini lewat mana aja. Saya juga nggak ngebut ya, masih di sekitar 40-60 km per jam aja. Dan juga saya record kontennya ini di sekitar jam 7 pagi kurang lebihnya. Jadi biar ngasih gambaran ke teman-teman semua gimana sih kondisi traffic jalanan menuju stasiun Jatake di jam kerja ya. Saya juga recordnya di hari Selasa ya, weekday. Seperti ini kepadatan lalu lintasnya di area Jalan Raya Legok. Nah, kalau teman-teman sering ke arah sini pasti nggak asing nih sama wilayahnya ya. Ini kita bisa mengarah ke Legok Permai juga, lalu ke Teratai. Nah, ini ada pabrik atau tempat penjualan cat Jotun ya. Harapannya sih bisa beli dari situ ya, biar deket, nggak perlu jauh-jauh nih. Kalau lagi ada yang lagi renovasi ya. Nah, ini kita terus ke depan sana. Di sini juga ada Alfamidi yang cukup besar. Kebetulan hari ini cuaca cerah juga, jadi saya recordnya sambil motoran santai ya, enak banget. Nah, kalau ke kiri itu tadi ke Jalan Gunung Batu gitu ya kalau nggak salah. Nanti bisa tembus juga ke Jalan Baru Gading Serpong BSD. Sebelah kanan ini ada Mr. DIY juga. Barangkali ada teman-teman yang pengen cari keperluan rumah ya, biasanya Mr. DIY lengkap juga. Sebelah kanan ini ada Legok Permai. Masih lurus lagi kita, sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kalau teman-teman kemarin sempat lihat juga di aplikasi Lip ataupun ada di grup WhatsApp tetangga Pak Serpong atau grup lainnya yang ada di WhatsApp, udah mulai disurvei nih teman-teman untuk keperluan shuttle menuju ke stasiun Jatake apakah ramai. Jadi kalau ramai dan sekiranya banyak ya antusias dari warga, mungkin akan dibuka juga rute shuttle baru dari stasiun Jatake ke Pak Serpong ataupun sebaliknya nih. Karena cukup membantu dari stasiun Jatake ini menuju ke Pak Serpong. Kurang lebihnya nggak nyampe 20 menit lah ya. Nanti teman-teman lihat aja sampai akhir berapa waktu yang diperlukan untuk sampai ke stasiun Jatake-nya. Nah, kalau teman-teman antusias pasti dibuatin tuh rute-rutenya ya. Yang menarik tentunya bisa ke stasiun Jatake ataupun mungkin ada transportasi kayak Transjakarta gitu ya.
Tapi cukup disayangkan ya, rute tersebut belum mengcover banyak area. Jadi harapannya shuttle bisa dipergunakan dengan semaksimal mungkin ya. Oh iya, tadi di persimpangan jalan ada ke kiri dan ke kanan ya. Kita ambil yang kiri mengarah ke exit tol Legok. Sebenarnya ini sama rutenya. Jadi sambil ngasih lihat juga ya, boleh juga jadi gambaran buat teman-teman sampai ke exit tol Legok berapa lama. Nah, di sini ada kepadatan lalu lintas di jalan ini ya, yang menuju ke stasiun Jatake ataupun ke gerbang tol Legok. Biasa karena di depan sini ada persimpangan jalan, ada perempatan gitu ya. Ke kiri bisa ke Pagedangan, lurus ke Parung Panjang juga bisa. Jadi kalau emang teman-teman pakai kendaraan roda 4 ataupun roda 2, rute ini bisa dilaluin ya. Di sini jalanannya agak cukup jelek nih teman-teman, di persimpangan jalan ini. Kita masih lurus ya dari perempatan atau persimpangan jalan itu. Masih ke depan lagi, tinggal beberapa meter aja sebenarnya. Di sebelah sini juga banyak truk-truk pasir ya. Jadi tempat kayak poolnya gitu. Harap berhati-hati kalau melalui jalan ini, emang banyak truk ya. Nah, dari depan ini nanti ada persimpangan jalan, kita ambil ke kiri ya, ke arah BSD ataupun bisa mengarah ke Mall Isfara. Nah, kita ambil kiri di sini. Ini ada landmarknya BSD City. Kita masih lurus lagi di sini. Nah, di sini kalau ke kanan udah sampai ke gerbang tol Legok. Jadi untuk ke gerbang tol Legok cukup menempuh sekitar 8 menit ya, anggap aja. Jadi kalau teman-teman pengen transportasi darat pakai mobil bisa lewat tol Legok, cuma emang lebih pricey aja ya harganya. Tol Serba Raja ini banyak yang lebih milih ke arah tol Jakarta Merak ya, daripada tol Serba Raja ini. Kita masih terus ke depan. Area BSD ini juga masih cukup sepi. Belum banyak pembangunan di area ini, tapi ya inilah developer besar ya. Udah dibuat dulu jalanannya yang proper, baru nanti akan dibangun klaster ataupun ruko-rukonya ya. Di sini kita ambil kanan teman-teman. Kalau ke kiri kita mengarah ke Gading Serpong. Kita ambil kanan. Nah, kalau teman-teman udah sampai sini, tinggal ikutin jalanannya aja ya, nggak usah belok-belok lagi. Gampang banget rutenya untuk ditempuh. Pagi ini juga cukup banyak kendaraan roda 2 ya, dibanding roda 4-nya. Karena mungkin salah satunya karena cuacanya cerah, jadi lebih memaksimalkan menggunakan kendaraan roda 2 dibanding roda 4 nih. Sama di depan sana ya, tadi BSD. Ini mengarah ke BSD Perumahan Hira. Nah, di sebelah kanan ini nanti ada
gardu induk PLN Legok teman-teman. Nantinya juga mungkin akan dibuka bisa mengarah ke Hyera juga ataupun ke underpass tol ya. Kita masih lurus, ikutin jalan ini aja, nggak usah belok-belok. Dan nanti ketemu overpass gitu yang mengarah ke Hyera. Kalau di Google Map pasti teman-teman diarahinnya belok kiri ya, lewat jalur Cisauk yang mengarah ke stasiun Cicayur. Nah biasanya teman-teman di sebelah sini nih pasti diarahin ke kiri nih. Kalau kita ikutin jalan aja melewati overpassnya, nggak usah ke kiri ya. Biasanya kalau teman-teman ikutin Google Map pasti diarahin ke kiri. Nah karena stasiun Jatake ini searah dengan Hyera, jadi teman-teman bisa pakai overpass ini. Cuma bedanya kalau Hyera nanti ke kanan, stasiun Jatake di sini kita ambil kiri nih teman-teman. Cakep banget ya landmarknya Hyera. Di sebelah sini jalanan ada yang udah 2 arah di satu ruas, dan ada yang masih satu arah di satu ruas ya. Jadi harap berhati-hati di jalanan ini. Di depan ini juga ada besi untuk lalu lalang ekskavator. Kalau habis hujan cukup licin teman-teman. Harap hati-hati juga jika melintasi jalanan tersebut ya. Kita masih lurus ke depan, udah kelihatan sebenarnya stasiun Jatake-nya ya. Hingga ke jalanan ini udah sekitar 12 menit aja teman-teman. Kita masih lurus ke depan, nggak usah belok-belok, ikutin jalanan ini. Di area sekitar stasiun Jatake juga infonya bakal ada shopping house gitu ya, atau shopping mall. Kedepannya bakalan lebih ramai lagi di area ini karena areanya juga cukup luas. Nanti banyak klaster juga yang akan hadir, yang akan dibangun sama BSD ya. Nah di depan ini kita nanti akan ambil ke kiri teman-teman. Kalau ke depan bisa ke arah perkampungan ya. Kita ambil kiri. Di jalanan ini ada bedanya ya, di paving block menambah kesan lebih premium gitu ya kalau menggunakan paving block ini. Udah makin dekat kita ke gedung stasiun Jatake-nya. Saat saya record ini juga udah cukup ramai masyarakat yang menggunakan transportasi KRL ini melalui stasiun Jatake. Nah di depan sana ya, sebelah kanan ini untuk area parkirnya. Salah satu kekurangan area parkirnya juga masih terbuka ya, belum ada penutupnya gitu, belum ada kanopinya. Dan sempat ada yang share juga kemarin untuk biaya parkirnya. Nah ini stasiun Jatake teman-teman. Cukup bagus ya area gedungnya. Itu tempat parkirnya. Kita mau coba nerbangin pakai drone. Biar makin kelihatan.
lebih jelasnya seperti apa stasiun Jatake saat sudah beroperasi ya. Nah, untuk view dari drone-nya kayak gini teman-teman. Di pagi hari. Untuk informasi, parkir stasiun Jatake ini tarifnya untuk kendaraan roda 2 atau motor, tarif awalnya itu Rp2.000, lalu per jam berikutnya Rp2.000 juga ya. Dan tarif maksimalnya satu hari itu di Rp6.000. Jika parkir inap untuk motor itu kena Rp10.000 per harinya. Lalu untuk kendaraan roda 4 ataupun mobil, tarif awalnya sekitar Rp4.000, lalu berikutnya tarif per jamnya Rp3.000 dan tarif maksimalnya di Rp15.000 ya. Untuk parkir inapnya sekitar Rp20.000 nih. Lalu untuk mobil box ataupun elf, tarif awalnya Rp5.000, lalu berikutnya per jamnya sekitar Rp3.000 dan tarif maksimalnya Rp25.000. Untuk parkir inapnya sekitar Rp30.000 ya. Info ini saya lihat dari banner gitu yang ada di sekitar stasiun Jatake nih. Nah, seperti ini view-nya di jam kerja ya. Sekitar jam 7 pagi. Yang menggunakan transportasi ini juga udah mulai banyak ya. Kelihatan kendaraan roda 4-nya maupun roda 2 udah cukup ramai. Tinggal dibikin parkir yang lebih proper lagi dan lebih luas, biar yang menggunakan transport ini cukup merasa yakin ya bisa dapat tempat parkir yang tersedia cukup banyak gitu ya. Ini juga masih ada pembangunan di area stasiun Jatake. Nah, kebetulan pas saya record pakai drone ini lagi ada yang melintas ya. Di depan sini teman-teman bisa lihat keretanya udah berhenti di stasiun Jatake ini, artinya udah bisa teman-teman gunakan di jalur Green Line ya, KRL ini mengarah ke stasiun Tanah Abang ya. Apalagi teman-teman yang muslim mungkin akan menjelang lebaran hari raya, biasanya banyak banget yang ke Tanah Abang, bisa menjadi salah satu pilihan transportasi melalui stasiun Jatake ini. Seperti ini view-nya di pagi hari. Bagi saya mungkin yang nggak menggunakan transportasi ini sebagai transportasi utama untuk bekerja, emang lebih excited ya, karena jarang melihat lalu lalang kereta. Cukup menarik jadinya menurut saya. Jadi mungkin cukup sekian ya video mengenai rute ke stasiun Jatake dari Pak Serpong ataupun dari Jalan Raya Legok. Kira-kira teman-teman membutuhkan waktu 14 menit hingga sampai ke parkirannya di stasiun Jatake ini. Menurut saya masih terbilang dekat ya, karena juga aksesnya gede-gede banget. Pastinya nggak banyak titik kemacetan yang dilalui.
masih proper banget kalau teman-teman pengen menggunakan transportasi KRL ini sebagai pilihan. Tantangannya mungkin yang nggak pakai roda 4 ataupun roda 2 pakai Gojek gitu ya. Mungkin bisa sekitar 30 ribuan ya Gojeknya. Bolak-balik berarti sekitar 60 ribuan. Jadi lumayan pricey juga ya. Lebih better menggunakan kendaraan roda 2 dan parkir di stasiun Jatake ini teman-teman. Terima kasih udah nonton dari awal hingga habis. Bantu like, comment, subscribe ya. Jangan lupa nonton konten lainnya dari channel ini. Dadah.